Baru-baru ini Jepang dihebohkan oleh unggahan di Twitter dengan akun Shigeyuki696, di mana dia memposting sekelompok pemuda Muslim Indonesia bertakbiran malam di kawasan permukiman Jepang. Mereka berkeliling sambil melantunkan takbir dengan suara keras, diiringi tabuhan gendang di atas sepeda. Akun tersebut menyebut ini sebagai tradisi takbiran keliling khas Idul Fitri di Indonesia, namun mempertanyakan apakah hal ini bisa dianggap mengganggu di Jepang. Jawabannya jelas-jelas mengganggu dan sangat mengganggu. Sampai-sampai ada orang Jepang yang tinggal di Indonesia, dia bilang begini, di Indonesia hal ini wajar, dan inilah budaya Indonesia yang harus dihargai oleh orang-orang pendatang yang tinggal di Indonesia. Begitupun sebaliknya, ketika orang Indonesia atau negara manapun tentu harus menghargai budaya Jepang, bukan sesuka hati. Takbiran di Jepang ini kayaknya kelewatan ya. Aku di Indonesia sering ada kedatangan tamu dari Jepang. Terus sering dengar cerita dari mereka. Gak bisa tidur karena takbirannya berisik kah, karena azannya berisik kah gitu. Tapi aku selalu jelasin ya ke mereka, itu memang tradisinya di Indonesia. Hal yang terbiasa di Indonesia. Kita orang Jepang sebagai pendatang gak boleh ngeluh, harus menerima. Kalau gak suka ya sudah jangan datang ke Indonesia. Nah, video tadi itu di Jepang, bukan di Indonesia. Kita orang Jepang sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu tetangga. Apalagi di malam hari ya, ketika orang ingin beristirahat. Kalau berisik kayak gini sebutannya kinjo meiwaku, artinya mengganggu tetangga. Orang Jepang sangat tidak suka kinjo meiwaku ini ya, paling parah nanti dilapor ke polisi. Jadi teman-teman yang tinggal di Jepang, semuanya tolong hati-hati ya. Masalah lagi. Katanya takbiran keliling di Indonesia, tapi di Jepang malah boleh. Jujur, ini framing yang sangat menyesatkan. Faktanya, di Jepang tuh bukan boleh. Kalau ada yang takbiran keliling rame-rame di perumahan malam hari, itu justru dianggap ganggu ketertiban umum. Orang Jepang sensitif sama suara berisik malam-malam, apalagi di area pemukiman yang biasanya super sepi. Dan yang lebih parah adalah, yang kayak gini tuh sering dilakuin oleh oknum. Tapi efeknya bukan cuma ke oknum doang, imbasnya ke semua orang asing. Termasuk kita-kita yang Muslim dan orang Indonesia di Jepang. Menurutku, inilah contoh kecil kenapa aturan di Jepang makin lama makin diperketat ke orang asing ya. Mulai dari aturan kumpul-kumpul, jam malam, asrama, sampai pengawasan komunitas. Sekali ada kasus viral, citra orang asing langsung kena semua. Dan soal rasisme, gue jujur aja, rasisme di Jepang itu ada. Dan konten viral kayak gini mau gak mau, jadi bahan bakar buat orang yang emang udah punya prasangka ke orang luar. Gue Muslim, dan gue bangga sama agama gue. Tapi, sebagai Muslim yang hidup di negara minoritas, gue juga harus jujur bilang, kalau ibadah atau tradisi kita dilakukan dengan cara yang ganggu orang lain, itu namanya bukan dakwah. Ini malah bikin orang makin antipati. Di Indonesia takbiran keliling itu tradisi. Di Jepang, konteksnya udah beda. Tinggal di negara orang itu bukan cuma soal bebas mengekspresikan diri, tapi juga soal adaptasi dan menghargai lingkungan sekitar. Jadi, jangan gampang kemakan narasi, di Jepang malah boleh. Yang ada, tindakan kayak gini justru bikin hidup orang asing makin susah. Dan bikin kita yang tertib ikut kena dampaknya juga. Gue cuma pengen bilang satu, jadi Muslim yang baik itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal adab dan sikap kita ke orang lain, apalagi di negeri orang.